Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita ambil waktu untuk fokus kepada Tuhan. Tidak berbicara kepada kanan kiri, tidak sibuk dengan HP, tidak sibuk dengan urusan kita. Mari kita sibukkan diri kita kepada Tuhan. Mari kita arahkan hati kita untuk sungguh-sungguh menghadap kepada Tuhan. Agar Tuhan melimpahkan kasih dan rahmat-Nya dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih, ketika mujizat datang dalam kehidupan kita, usaha kita lancar, anak cucu kita diberkati, sakit disembuhkan, ada banyak berkat yang melimpah dalam kehidupan kita, akan sangat mudah untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Akan sangat mudah kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau baik, Engkau sangat baik, Engkau begitu baik. Namun bagaimana jika semua itu tidak terjadi dalam kehidupan kita? Tahun-tahun ini adalah tahun yang sulit. Tahun-tahun ini adalah tahun yang menyakitkan. Tahun-tahun ini adalah tahun pergumulan, tahun air mata, tahun di mana sakit di mana-mana, seperti itulah yang menyerang di seluruh dunia. Usaha tidak berjalan, pekerjaan tertutup, kelaparan di mana-mana, air mata di mana-mana. Namun satu hal yang pasti adalah, satu hal yang kita tahu adalah, kita masih diberi napas sampai hari ini. Tuhan masih memberikan kehidupan sampai hari ini. Tuhan masih memberkati kita sampai hari ini. Itu karena anugerah Tuhan, itu karena berkat Tuhan, itu karena kasih Tuhan, itu karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka layaklah kita mengucap syukur dan kita menyembah Dia. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan baik. Haleluya. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rencanakan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu.
semuanya dalam kebenaran yang baik. Mungkin hari-hari yang kami lalui sepertinya buruk, tapi tidak pernah hal buruk itu akan melenyapkan kebaikan di dalam kehidupan kami. Maka layak kami memantaskan iman kami, penyerahan diri kami kepada Engkau, supaya kebaikan-kebaikan Tuhan terus-menerus melingkupi hidup kami, menyertai hidup kami, menjadi penggerak dalam hidup kami. Tuhan, hari ini kami siap memuji, memuliakan nama-Mu. Urapi seluruh pelayan-pelayan Tuhan dan seluruh jemaat, supaya mereka dilawat oleh Roh Kudus-Mu. Mereka memuji dengan kebebasan dari roh. Mereka dimerdekakan dari hal-hal yang membuat mereka tidak bisa enjoy atau bersuka cita atau menyerahkan penaklukan diri mereka sepenuh dalam pengabdian untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Maka hari ini kami memeteraikan ibadah ini jadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Roh Kudus, di dalam nama Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Ada sukacita saudara. Siapa yang sepanjang minggu ini diberkati Tuhan, angkat tangan saudara. Haleluya. Kita hidup karena kemurahan Tuhan. Kita hidup karena penyediaan Tuhan. Dan katakan kepada kiri kanan saudara bahwa kita diberkati. Kita adalah umat yang diberkati. Kamu adalah umat yang diberkati. Kita umat yang diberkati. Saya umat yang diberkati. Kita katakan kepada Tuhan, aku diberkati. Mari berdiri saudara, kita nyanyikan bersama-sama, aku diberkati.
Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, hati kita, hidup kita itu ibaratkan tanah. Maka tanah akan mengeluarkan hasil yang baik. Jika taburan benih itu adalah benih yang baik. Tapi kalau tanah itu ditaburi dengan benih yang tidak baik, dengan benih-benih yang busuk, dengan benih-benih yang buruk, maka akan menghasilkan tuai yang buruk juga. Kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita, menyiapkan hidup kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita katakan kepada Tuhan, aku rindu kepada Engkau Tuhan, aku haus kepada Engkau Tuhan. Haleluya.
semakin saya mendalami baru beberapa ayat saja, kitab Ibrani ini benar-benar memberikan satu pengertian dan mutiara yang indah. Saya akan membaca di angka yang ganjil, Bapak Ibu semuanya akan membaca di angka yang genap. Sudah siap Bapak Ibu semuanya? Ibrani pasal yang pertama, ayat yang pertama. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Amin. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, melimpah melakukannya, karena firman Tuhan itu akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, banyak perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel. Banyak pertolongan-pertolongan yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel. Banyak mujizat-mujizat yang ditampilkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Banyak pemeliharaan yang secara jasmani yang diberikan Tuhan itu kepada bangsa Israel. Selama mereka berada di padang gurun, Tuhan menyatakan keajaiban-keajaiban pemeliharaan, kedahsyatan mujizat Tuhan dan perlindungan-perlindungan. Dalam segala medan peperangan, mereka yang tidak memiliki skill daya tempur yang hebat, tetapi Tuhan telah menjadikan bangsa Israel menjadi kuat dan tidak dapat ditaklukkan dan dikalahkan. Dalam segala keterbatasan kekurangannya, Tuhan menyediakan terus-menerus suplai makanan yang menyediakan kebutuhan-kebutuhan pokok bagi bangsa Israel. Setiap pagi tidak pernah berhenti Allah menurunkan mana, roti surgawi, makanan para malaikat yang dapat mereka nikmati, burung puyuh, kemudian air yang terus-menerus mengikuti mereka semuanya. Belum lagi kalau kita bicara tentang rasa nyaman dan aman dalam setiap perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Pada waktu panas yang sangat ekstrim, maka Tuhan memberikan awan. Pada waktu dingin yang sangat ekstrim, pada malam hari, maka Tuhan memberikan tiang awan yang memastikan mereka berada dalam titik kehangatan yang luar biasa. Semua pekerjaan, semua kebaikan, semua anugerah, semua berkaitan dengan janji, semua hal yang berkaitan pemeliharaan kepedulian Allah, ternyata tidak membuat orang-orang Israel itu makin melekat, makin cinta, makin berbakti, makin mengabdikan diri kepada Tuhan. Sedikit demi sedikit, setiap kali mereka menghadapi masalah, mereka meninggalkan Tuhan, mereka berpaling kepada Tuhan, mereka mengingkari jati diri Tuhan yang menjadi Tuhan atas mereka, Tuhan yang menjadi raja atas mereka, Tuhan yang menjadi juru selamat bagi mereka semuanya. Mereka tidak memperdulikan itu semuanya. Hati mereka mendua, hati mereka berpaling dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, seperti itulah yang terjadi. Dan dalam situasi seperti itulah kemudian Tuhan mengirimkan para nabi. Tujuannya supaya mereka berbalik kepada Tuhan, berbalik mencintai Tuhan, berbalik mengabdi kepada Tuhan, berbalik mengikuti Tuhan, berbalik menyembah Tuhan, berbalik untuk terus-menerus menikmati kebaikan Tuhan. Tapi faktanya nabi 1 diutus, nabi 2 diutus, nabi 3 diutus, nabi keempat diutus, dan semua nabi akhirnya habis dalam sebuah rekayasa pembunuhan oleh orang-orang Israel. Dan akhirnya Tuhan mengutus sang putranya sendiri. Tujuannya supaya mereka mengalami pembaharuan, mereka mengalami pembaharuan komitmen, mereka mengalami kontrak janji dengan Tuhan, kontrak cinta mereka dengan Tuhan, kontrak mereka untuk mereka mengabdi kepada Tuhan. Tapi realitasnya begitu sangat susah orang-orang Israel berbalik untuk mencintai dan memperbaharui komitmennya. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan dan kebaikan Tuhan? Berapa kira-kira Bapak perhitungkan? Berapa Bapak Ibu hitung semua kebaikan Tuhan? Saya yakin kita semuanya pasti akan berkata tak terhitung, tak terhingga semua kebaikan, pertolongan, mujizatnya, semua berkat-berkatnya. Tapi pertanyaan yang mendasar adalah ini Bapak Ibu, apakah kita akan menjadikan diri kita seperti bangsa Israel yang telah menerima kebaikan, yang telah menerima pertolongan, yang telah menerima anugerah, yang telah menerima pemeliharaan, yang telah menerima kasih karunia, yang telah menerima perlindungan, yang telah menerima segala hal yang baik yang datang dari surga? Apakah kita akan berpaling dengan dia dengan cepat? Apakah kita dengan cepat tidak mempercayai dia? Apakah dengan cepat juga kita berkata, Tuhan, sorry, aku tidak mau lagi Engkau menjadi Tuhan atas aku. Aku tidak mau dipimpin oleh Engkau. Kalau kita seringkali berkata demikian,
maka kita sedang menjadikan diri kita seperti mengulang sejarah bangsa Israel. Tapi hari ini saya ingin mengajak kita semuanya pada satu komitmen untuk memperbaharui komitmen kita, cinta kita. Kita memperbaharui pengiringan kita, kepengikutan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, perang antara Rusia dengan kemudian dengan NATO yang simbolnya itu sebenarnya adalah Roma yang bersatu, itu sebenarnya merupakan rangkaian dari sejarah pewahyuan yang akan ditulis. Beberapa orang kemudian mulai menyadari akan ada dua kekuatan yang muncul kalau Alkitab berkata itu Gog dan Magog. Gog itu adalah Rusia yang tampil nanti dia, dan Magog itu adalah Cina. Akan ada dua aliansi yang besar yang kemudian akan menguasai dunia ini. Dan Gog Magog itu menjadi satu proses pengejauhantahan munculnya nanti antikris. Nah, ini bukan menjadi sesuatu yang ringan, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Saya ingin mengatakan ada kesulitan yang lebih hebat lagi dari sekedar epidemi. Ada kesulitan yang lebih besar lagi. Dalam kesulitan yang bersifat epidemi saja, mungkin kita meragukan pemeliharaan perlindungan Tuhan. Mungkin kita meragukan apakah Tuhan itu tidak punya kuasa atas penyakit ini, sehingga kita menjadi takut dengan sakit penyakit yang ada di dalam diri kita semuanya. Paulus berkata, siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih karunia Allah, dari anugerah Allah? Penyakitkah, aniaya, penderitaan, ketelanjangan, maupun tidak akan bisa. Kalau seandainya kita mati pun, kita tidak bisa terpisah dari hadirat Tuhan. Nah, Bapak Ibu, akan ada kesulitan yang jauh lebih hebat daripada pandemi. Saya mendapatkan satu kiriman dari Facebook dari teman saya, secara khusus juga dari WA. Dia berkata demikian, kesulitan pangan akan mulai meranjak sekarang. Harga pangan di seluruh dunia sudah mulai tinggi luar biasa dan tidak semua orang bisa menjangkau untuk membeli. Artinya, di depan kita sekarang akan tersedia sebuah penderitaan, kesulitan yang sangat besar yang berkaitan dengan kelaparan yang sangat besar. Percaya atau tidak Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, semua hal yang berkaitan dengan kebenaran firman Tuhan itu akan digenapi dan pasti. Karena Allah tidak pernah dalam setiap pesan-pesan yang dahulu Allah itu berbicara tentang sesuatu hoax yang tidak pernah terjadi, yang tidak pernah dapat digenapi. Semua yang dibicarakan Allah dalam kebenaran dan Alkitabnya itu adalah sesuatu yang pasti. Masalahnya adalah ini, apakah kita meragukan Allah yang berfirman? Apakah kita meragukan Allah yang berjanji menyertai kita? Apakah kita meragukan Allah yang memelihara kita? Apakah kita meragukan bahwa providen Dia atas hidup kita itu adalah sesuatu yang pasti? Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Nah, kalau kita kemudian meragukan itu dan kita kemudian mudah untuk segera meninggalkan Tuhan karena segala situasi-situasi ini, maka saya katakan kita perlu memperbaharui komitmen. Kita perlu memperbaharui janji kita. Kita perlu memperbaharui kasih kita kepada Tuhan. Kita perlu memperbaharui iman kita. Waktu kita bicara tentang extreme fight, saya tidak sedang mengajak Bapak Ibu supaya berada dalam zona mujizat. Tidak, tapi saya ingin mengajak ke Bapak Ibu semuanya berdiri di dalam satu kebenaran, tetap percaya sama Tuhan, tetap mengikut Dia, tetap melakukan apa yang Tuhan lakukan. Sekalipun di sekitar kita itu penuh dengan penderitaan, penuh dengan aniaya, penuh dengan ancaman, kita berdiri teguh atas iman kita kepada Tuhan Allah kita. Sekalipun hal yang tidak baik itu akan muncul di depan kita, karena kita percaya kepada Tuhan, karena kita mengimani Tuhan, karena kita sangat-sangat mencintai Dia. Maka extreme fight itu berbicara, tak ada satupun yang bisa menggoncangkan cintaku kepada engkau. Tak ada satupun yang bisa menggoncangkan komitmenku untuk mengakui engkau sebagai juru selamat. Inilah yang dinamakan dengan extreme fight. Bukan untuk memperkosa iman, hanya untuk kepentingan mujizat semata, tetapi untuk membangun kita semuanya menjadi orang-orang Kristen yang tangguh berada dalam setiap tekanan dan masalah. Pertanyaannya begini Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana kita bisa membangun satu komitmen yang dipahami? Bagaimana kita bisa memperbaharui cinta, kepengikutan, kepengiringan, dan kasih kita? Saya hanya ingin berbicara tentang beberapa hal yang praktis, saudara-saudara, supaya ini semuanya membawa kita memahami. Hal yang praktis itu saja ternyata cukup membawa kita semuanya untuk bisa bertumbuh di dalam komitmen kita. Yang pertama Bapak Ibu kasih dalam Tuhan,
Bagaimana kita bisa memperbaharui komitmen kita kepada Tuhan Allah Sang Juru Selamat kita? Yang pertama adalah jadilah orang-orang Kristen yang menjadi pendengar yang baik. Tuhan itu berbicara Bapak Ibu. Kalau kita membaca di dalam Ibrani tadi, setelah Allah berbicara kepada para nabi-nabi, kemudian Allah berbicara kepada Sang Putra, itu berulang-ulang. Artinya Bapak Ibu, kalau kita bisa melihat cerita atau narasi ini, kita bisa melihat bahwa Allah ternyata itu selalu berbicara kepada bangsa Israel, mengirimkan pesan-pesan Dia kepada bangsa Israel berulang kali. Dikatakan berulang kali kepada nabi satu, nabi yang lain, berulang kali. Ada nabi besar, ada nabi kecil, sampai kemudian kepada Kristus Yesus Sang Putra. Allah itu bicara terus-menerus. Anehnya adalah begini, saat Allah berbicara, dikatakan berulang-ulang dari nabi satu, nabi lain sampai Sang Putra. Tetapi sama sekali telinga orang-orang Israel tidak pernah mendengar. Mereka mendengar tapi telinganya tidak diarahkan. Mereka mungkin mendengar tapi mereka tidak menyimpan. Mereka mendengar tapi mereka tidak serius dengan pendengaran. Kita hanya bisa membangun sebuah komitmen kepada Tuhan ketika kita mendengar Tuhan, mendengar suara Tuhan dengan cara yang benar. Anak yang sekolah Bapak Ibu, ketika dia belajar, mengikuti proses belajar dari gurunya. Dan kalau ini anak itu belajar kemudian dia ngobrol dengan temannya, maka pesan penting dari gurunya tidak akan pernah dia dapat terima itu dengan baik. Kalau anak itu belajar dan kemudian dia main HP, maka tidak akan pernah pesan itu sampai kepada diri dia. Bagaimana pesan itu bisa didengar kalau dia tidak mendengar dengan cara yang benar? Mengapa orang-orang Kristen tidak bisa mencintai firman, tidak bisa mencintai Tuhan? Bukan karena mereka tidak mendengar, tapi cara mendengar mereka salah. Mereka mendengar firman, tetapi mereka tidak fokus mata, hati, pikirannya kepada berita atau pesan itu sendiri. Itu juga yang dialami oleh bangsa Israel. Sekalipun Allah telah berbicara, maka mudah bagi mereka untuk melupakan, tidak mengingat apa yang Tuhan bicarakan kepada mereka, sebab cara mendengar mereka dengan cara yang salah. Tuhan itu adalah ahli komunikator. Tuhan itu adalah orang yang ahli untuk menyeberangkan berita firman Tuhan. Jadi sebenarnya tidak mungkin manusia tidak bisa mendengar, tidak mungkin manusia tidak suka akan berita, karena Tuhan itu adalah ahli komunikator. Tuhan itu ahli untuk menyampaikan. Dia bisa menggunakan beberapa banyak media-media di sekitarnya. Waktu Yesus dia melihat sawah, dia berbicara tentang sawah, ladang. Waktu dia melihat air, dia bicara tentang air. Waktu dia melihat sumur, dia bicara tentang sumur. Waktu dia melihat burung, dia bicara burung. Yesus Allah itu sendiri adalah pribadi yang sangat ahli berkomunikator, mendengar. Lihat, waktu dia berjumpa dengan perempuan yang ada di tempat air ini, Yesus bicara tentang air. Bagaimana perempuan itu tiba-tiba kemudian dia berubah, dan kemudian dia berkata, engkau nabi, engkau Mesias. Dan mulai detik itulah kemudian sang perempuan itu mulai mengikuti Yesus. Cara mendengar perempuan itu pada pesan Tuhan, itu yang menentukan bagi dia mengapa akhirnya dia percaya sama Yesus, mengikut Yesus, bertobat, dia tinggalkan segala dosa dia. Cara mendengar dia. Ada begitu banyak hal sekarang ini yang membuat orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, tidak menghargai firman. Mereka tidak mendengar dengan cara yang benar. Akibatnya, ketika mereka tidak mendengar dengan cara yang benar, mereka tidak bisa mencintai. Mereka tidak bisa jatuh hati. Mereka tidak bisa mendapatkan pesan yang sangat penting. Sama seperti perempuan Samaria. Waktu dia mendengar Yesus, maka dia mulai mendekat kepada Yesus. Maka dia mulai fokus pikirannya, matanya, telinganya, hatinya kepada Yesus. Ada dua orang perempuan. Ketika Yesus datang di tempat dia, yang satu mata mendengarkan Tuhan sambil pelayanan, bikin roti. Telinga dia mendengar, tetapi pendengarnya tidak utuh. Tiba-tiba kemudian muncul sesuatu yang buruk, dia kemudian marah kepada Maria. Sementara Maria duduk diam, dia bersimpuh, dia dengarkan firman Tuhan. Mengapa Maria dan Marta menjadi sesuatu pribadi yang sangat berbeda? Yang satu mendengar dengan cara yang benar, yang satu mendengar dengan cara yang salah.
kita hanya bisa membangun komitmen kita ketika kita menjadi orang yang mendengar Tuhan, pesan firman Tuhan dengan cara yang benar. Waktu Henokh, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ketika dia usia 30 tahun, dia belum bertobat. Dan satu saat, ketika dia melahirkan anak, Tuhan berbicara kepada Henokh, anak Metusalehi. Ketika dia mati nanti, itu akan ada bencana besar yang akan menunggang balikkan bumi. Pesan Tuhan datang dari Henokh lewat Metusaleh itu didengar. Maka mulailah dari situ Henokh mulai bertobat. Alkitab berkata selama 360 tahun Henokh berkali-kali hidup bersama dengan Tuhan, mencintai Tuhan, memperbaharui komitmen cinta dia kepada Tuhan. Apa yang menyebabkan? Cara mendengar Henokh terhadap berita firman Tuhan. Nuh, seorang pekerja biasa-biasa, orang awam, bukan seorang hamba Tuhan yang hebat yang besar. Dia hanya adalah orang yang jujur, yang baik dan saleh. Tapi ketika Tuhan berfirman kepada dia, lu duduk diam, lu memasang telinganya, lu memasang pikirannya, lu memasang hatinya. Dia dengar dengan cara yang benar dan lu mengabdi kepada Tuhan. Dia diperintahkan untuk membuat sesuatu yang mustahil, yang gak mungkin, yang gak masuk akal, yang bertentangan dengan dunia logika lumrah. Tapi karena dia mendengar dengan cara yang benar, maka Nuh jatuh cinta kepada Tuhan, mengabdi kepada Tuhan. Berpuluh-puluh tahun dia bersama dengan keluarganya membuat bahtera, membuat kapal, dan itu butuh alokasi waktu, tenaga, dan keuangan yang cukup. Tapi Nuh lakukan. Siapa yang membuat Nuh kemudian mengabdi, jatuh cinta, dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan? Cara mendengar dia terhadap firman Tuhan. Abraham juga demikian. Beberapa orang-orang, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, orang-orang yang akhirnya jatuh cinta, mengabdi, dan membangun komitmen yang tinggi kepada Tuhan, dan tidak pernah dapat digoncangkan karena mereka telah menentukan cara yang benar bagaimana mendengar Tuhan. Yakobus berkata dengan Yakobus 1 ayat 19, jadilah pribadi yang cepat untuk mendengar, jangan cepat untuk berkata-kata. Semakin hari, Bapak Ibu, saya semakin hari semakin mengurangi jam kata-kata saya. Ngomong dengan beberapa orang, saya hati-hati. Saya lebih banyak berdiam diri. Saya lebih banyak menata telinga saya. Saya lebih banyak, Bapak Ibu, terus-menerus mengasah telinga saya. Saya ingin cepat mendengar, tapi saya ingin lambat untuk berkata-kata. Tuhan memberikan kepada kita 2 telinga dan 1 mulut. Artinya kita harus lebih cepat dan lebih banyak mengalokasikan untuk mendengar. Dan Tuhan memberikan kepada kita 1 mulut, artinya kita harus lambat untuk berbicara, untuk berkata-kata. Ini adalah sesuatu yang sangat penting. Kita hanya bisa memperbaharui komitmen, kita bisa memperbaharui cinta kita ketika kita menghargai setiap perkataan Tuhan, setiap perkataan firman Tuhan, dengan cara kita mendengar dengan cara yang baik dan cara yang benar. Amsal pasal 1 33 dikatakan juga, siapa yang mendengarkan aku, ia akan tinggal aman, terlindung dari kedahsyatan malam-malam petaka. Karena orang itu mendengar Tuhan dengan baik, dengan benar, maka orang itu betul-betul dianggap sebagai pribadi yang memilih tingkat kebenaran. Karena menghargai firman Allah berarti menghargai Tuhan, menghormati Tuhan. Dalam Amsal pasal 18 ayat 13 katakan, memberi jawab sebelum mendengar penjelasan itu dianggap bodoh dan tercela. Jadi belajar untuk kita lambat berbicara, tapi cepat untuk mendengar. Jadilah orang yang tidak cepat untuk berkata, tidak cepat untuk menyerang, tetapi lambat untuk berkata-kata dan cepat untuk mendengar. Semakin kita cepat mendengar, maka informasi yang kita dapatkan makin banyak. Orang yang menyimpan info yang banyak, yang baik, yang benar, yang datang dari Tuhan, maka perbendaharaan dalam hatinya itu adalah perbendaharaan yang baik, yang benar, yang betul-betul membangun. Maka seluruh kehidupannya itu akan diterangi dengan kebenaran. Hal yang kedua, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana kita bisa memperbaharui komitmen cinta kita, kasih kita kepada Tuhan Allah kita. Yang kedua, jadilah orang yang menyimpan pesan itu dengan baik. Bapak Ibu, setiap kali orang-orang Israel mereka mendengar firman Tuhan dan Tuhan berbicara berulang-ulang,
kepada para nabi, dan itu bukan hanya satu hari. Sepanjang perjalanan sejarah bangsa Israel, Tuhan berbicara kepada mereka semuanya. Tapi ironinya adalah semua yang dibicarakan kebenaran firman Tuhan, perkataan atau pesan firman Tuhan, baik itu dari nabi-nabi, lewat nabi-nabi, bahkan lewat putranya, tidak ada satupun yang diingat, tidak ada satupun benar-benar berlimpah. Masalahnya kenapa? Mereka tidak mendengar dengan cara yang baik. Yang kedua, mereka tidak menjadi orang yang menyimpan pesan firman Tuhan itu dengan baik. Seharusnya otak kita, seharusnya hati kita, seharusnya kehidupan kita itu merupakan satu brankas yang begitu banyak ruangannya untuk menyimpan setiap firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu tidak hilang. Seharusnya pikiran kita, otak kita, hati kita, hidup kita itu merupakan satu brankas yang menyimpan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu selalu akan menjadi daya ingat-ingatan dalam hidup kita semuanya. Tuhan berbicara kepada bangsa Israel, ingat ya, kau harus berkata-kata tentang firman Tuhan. Ingatlah itu semuanya. Simpan itu di dalam hatimu, simpan itu di dalam pikiranmu, simpan itu di dalam hatimu. Dan kalau bisa, engkau kalungkan di lehermu, engkau taruh jumbe di atas jumbe itu firman Tuhan, supaya kau ingat, supaya kau simpan firman Tuhan terus-menerus. Tapi berapa banyak kita seringkali tidak menyimpan firman Tuhan dengan cara yang baik, yang benar. Akibatnya firman Tuhan lebih mudah dilupakan. Tapi untuk berita yang gosip, untuk berita-berita yang berkaitan dengan dunia sinetron, berita-berita yang bukan memiliki kekekalan nilai, kita menyimpannya begitu hebat, luar biasa. Kalau kita sebutkan siapa tokoh layangan putus, dengan cepat kita mengingatnya. Siapa tokoh-tokoh yang sinetron dengan cepat kita mengingatnya. Tapi pada waktu kita berbicara tentang film, semua menjadi lupa. Karena berangkas otak kita, berangkas hati kita terlalu penuh untuk diisi dengan sesuatu yang bukan tentang kebenaran firman Tuhan. Itulah yang menjadikan kita tidak memiliki komitmen pembaharuan mencintai, mengasihi Tuhan. Maka jadilah orang yang menyimpan pesan firman Tuhan itu dengan baik. Kenapa? Sebab kalau kita tidak mencintai firman Tuhan, tidak pegang firman Tuhan itu sendiri, itu yang seringkali salah. Kalau kita tidak pegang dan pesan simpan firman Tuhan, maka seringkali kita mendapatkan satu pesan yang sempalan, kebenaran-kebenaran yang tidak utuh. Dan kebenaran yang tidak utuh, yang tidak tersimpan dengan baik dan benar, itu yang membuat kita semuanya sering prejudis kepada Tuhan, sering a priori, sering salah sangka, sering salah nilai kepada Tuhan. Pada waktu kita menghadapi masalah, kita akan salah menilai. Tuhan, mengapa kau lakukan hal buruk kepada saya? Tuhan, mengapa bisnis saya mengalami hal-hal yang terburuk? Mengapa engkau tidak menjaga saya? Mengapa engkau tidak memberkati saya? Semua pesan firman Tuhan yang tak tersimpan dengan cara yang baik akan menghasilkan sebuah pesan yang sempalan. Dan kita akhirnya menjadi salah menilai tentang Tuhan, tentang segala sesuatu, kebaikan-kebaikan Tuhan, bahkan penilaian-penilaian tentang kejadian-kejadian yang mungkin membuat hidup kita seperti merasa dalam sebuah penderitaan. Bapak Ibu tahu, Yesus itu dibunuh oleh orang-orang Farisi, ahli Taurat. Salah satunya karena mereka tidak memiliki kemampuan menyimpan berita firman itu dengan baik. Mereka hanya menyimpan pesan-pesan yang tidak baik. Pesan berkaitan dengan kebenaran firman Tuhan itu selalu sifatnya sempalan. Kenapa? Kalau Bapak Ibu membaca, karena orang-orang Farisi, mereka akan mengikuti Tuhan itu dari belakang. Mereka tidak mengikuti Tuhan itu dari dekat. Setiap pesan yang dia terima, yang tersimpan itu selalu sempalan, disimpan yang tidak baik, akhirnya tidak utuh. Semua pesan yang tidak utuh itu membahayakan dan akhirnya akan membuat kita salah menilai, tidak sesuai konteks, tidak sesuai dengan kejadian-kejadian yang sebenarnya, dan akibatnya kita salah menilai Yesus, kita salah menilai Tuhan. Mungkin kita juga salah menilai orang-orang yang ada di sekitar kita. Kenapa? Karena kita salah menyimpan pesan itu sendiri. Yesus itu dibunuh bukan hanya karena dia salah berkata atau dia berkata, ya aku ini adalah Tuhan, Mesias. Tapi lebih banyak, mengapa orang-orang Farisi dan ahli Taurat mereka kemudian membunuh Yesus? Karena data yang mereka simpan tentang Yesus
itu adalah data sempala, tidak utuh. Karena mereka tidak memiliki kemampuan menyimpan data atau pesan yang baik, yang utuh. Yaitu yang menyebabkan akhirnya mereka menjadi berpikir negatif. Saya ingin kita semuanya menonton satu video ini Bapak Ibu. Ada satu video di bagian ini, bagian nomor 2 ini. Bapak Ibu bisa tonton. Walaupun mungkin ya di situ ada video. Diketik udah. Oke. Mari kita nonton video ini. Video ini sangat bagus sekali Bapak, berkati saya juga secara khusus. Untuk saya menjadi orang-orang yang menyimpan pesan-pesan dari firman Tuhan, pesan-pesan itu dengan cara yang utuh, bukan dengan cara yang sempurna. Sehingga akhirnya kita tidak menghasilkan panggilan-panggilan yang salah, ya, panggilan-panggilan yang kemudian tidak sesuai dengan konteks aslinya. Dan akhirnya kita menjadi benar dan kita tidak menghakimi dan tidak merugikan dan tidak menghancurkan orang-orang yang ada di sekitar kita semua. Ya, mari kita lihat ini. Jadi ada seorang ibu yang mau minum Bapak. Ini yang dilihat orang lain secara sempurna, yang tersimpan dalam otak mereka, yang tersimpan dalam pikiran mereka, yang tersimpan dalam mata mereka, dan tersimpan dalam medsos mereka semua. Maka mulailah penghakiman, maka mulai terjadi hal yang buruk, memberikan statement tentang anak durhaka, semuanya. Tapi orang tidak melihat secara konteks. Mari ini adalah konteksnya. Ayat itu sebenarnya bukan ayat. Berapa kali kita menilai Tuhan dengan cara yang salah? Kita mengirimkan medsos kepada orang lain, dan Tuhan terhakimi menjadi buruk karena penilaian kita yang tidak utuh, yang tidak sesuai dengan konteks. Maka jadilah orang yang menyimpan pesan firman Tuhan itu dengan baik. Di dalam Mazmur pasal 119 ayat 19 katakan demikian. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, firman, supaya jangan sampai aku berdosa kepada Tuhan. Orang yang menyimpan firman Tuhan dengan cara yang benar, pesan itu dengan cara yang benar, maka dia pasti akan menjaga dirinya untuk tidak melukai hati Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Di 1 Samuel pasal 3 ayat 19, ayat ini sangat indah sekali. Samuel menyimpan firman Tuhan dalam hatinya dan tidak dibiarkannya gugur, disimpan dalam berangkas yang sangat kuat. Dan yang ketiga, Bapak Ibu kekasih Tuhan, bagaimana kita bisa membangun komitmen kita, cinta kita, roh kita lagi kepada Tuhan. Yang ketiga adalah jadilah pelaku pesan yang baik. Alkitab berkata, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, orang-orang Israel itu mendengar firman Tuhan, tetapi setelah itu mereka tidak lakukan kebenaran firman Tuhan. Mereka justru melakukan hal-hal yang melanggar kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengirimkan para nabi supaya mereka bertobat. Mereka tidak lagi melakukan pelanggaran-pelanggaran dosa dan kejahatan mereka, tapi itu dilakukan berulang-ulang. Mengapa? Mereka sudah bukan menjadi pendengar dengan cara yang benar, mereka bukan lagi menjadi penyimpan firman Tuhan dengan cara yang benar, tapi mereka juga menjadi orang yang tidak menjadi pelaku pesan yang baik. Bapak Ibu, anak-anak sekolah, kalau mereka belajar, mereka tidak mempraktekkan. Misalnya kalau mereka belajar matematika, fisika, kimia, dan mereka kemudian hanya mendengar dan mereka tidak praktek dengan rumus-rumus itu dan belajar terus-menerus, maka mereka tidak akan pernah dapat meraih nilai-nilai yang mengagumkan. Mereka pasti hanya akan mendapatkan nilai yang sangat rendah. Karena untuk bisa menjadi orang yang sangat hebat, mereka bukan hanya menjadi orang yang mendengar, bukan hanya menjadi orang yang menyimpan, tapi mereka harus mempraktekkan semua rumus-rumus yang telah mereka pelajari. Mereka harus lakukan itu semuanya. Dalam satu majalah di Healthy, Bapak Ibu, dikatakan demikian, 60% orang itu akan menjadi hebat karena mereka melakukan tindakan atau melakukan praktek. 40% orang itu melihat, mereka bisa mendapatkan hal-hal yang luar biasa, dan mendengar hanya 30%. Jadi ternyata posisi 60% itu diduduki ketika kita kemudian menjadi orang-orang yang mempraktekkan firman Tuhan. Semakin kita mempraktekkan firman Tuhan, maka sebenarnya kita makin sama dengan Kristus, makin mirip dengan Kristus. Kalau kita melakukan firman Tuhan, berarti gaya
kita semuanya, apa yang ada di dalam diri kita, itu memang merepresentasikan dari Kristus Yesus yang telah menebus kita semuanya. Jadi, kalau kita ingin memperbaharui komitmen kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, jadilah pelaku firman Tuhan. Jangan jadi orang yang gampang marah. Jangan jadi orang yang kemudian tidak bertindak. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, walaupun itu mungkin walaupun bertentangan, tidak disukai oleh kita semuanya, mungkin itu juga rugi, tapi lakukan firman Tuhan. Karena itu yang akan membuat kita makin hari makin kuat untuk mencintai Tuhan. Yakobus pasal yang kedua ayat 17 katakan, iman tanpa dua perbuatan adalah mati. Jadi kalau kita berkata, kita mendengar, kita menyimpang, tapi kemudian tidak kita praktekkan dalam kehidupan kita secara nyata, berarti kita adalah orang yang mati. Iman kita, dan kalau iman kita mati, ya kita tidak akan mengenal Allah. Karena dengan iman kita mengenal Allah. Kalau orang praktek, kalau lakukan firman Tuhan, imannya tumbuh, dan pengenalan akan Tuhan itu makin hari makin kuat di dalam dirinya, maka dia makin berkomitmen kepada Tuhan. Mengapa banyak orang Kristen tidak bertumbuh di dalam karakter? Mengapa banyak orang Kristen tidak bertumbuh di dalam karunia-karunia? Mengapa banyak orang Kristen tidak bertumbuh di dalam buah-buah rohnya? Sebab mereka tidak melakukan pesan firman Tuhan yang telah didengar. Di dalam Yakobus pasal pertama ayat 22 sampai 25 dikatakan di sana, digambarkan dengan ciri-ciri khas. Orang-orang yang tidak melakukan firman Tuhan, orang itu dianggap sebagai penipu. Orang itu telah membohongi dirinya. Ya, saya mendengar firman Tuhan, tapi tidak dilakukan, maka orang itu disebut sebagai penipu. Dan kemudian dikatakan, si orang-orang itu adalah orang-orang Kristen bercambik, setelah itu lupa akan wajah dirinya. Ya, lupa lagi. Di sini di gimana ya kira-kira bentol saya? Dia lupa lagi. Itulah Kristen cermin. Dan ciri khas dari orang-orang Kristen tidak melakukan firman Tuhan dalam Yakobus pertama ayat 22-5 adalah orang itu tidak akan menikmati kebahagiaan di dalam diri dia. Maka Bapak Ibu yang kasih dari Tuhan, mari kita baharui komitmen kita, baharui cinta kita, baharui kepentingan kita kepada Tuhan dengan cara kita menjadi pelaku pesan firman Tuhan yang baik. Dan yang terakhir, saya tidak akan perpanjang. Maaf, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, Yesus menggambarkan tentang orang yang menjadi pelaku firman Tuhan dengan tiga. Ada satu hal yang sangat berbeda. Orang yang hanya mendengar itu diumpamakan dengan orang yang sedang membangun rumah. Orang yang mendengar tetapi dia melakukan, sama Bapak Ibu. Dia membangun tetapi dalam dasar yang salah. Tapi orang yang mendengar dan melakukan, orang itu membangun, sama-sama melakukan sebuah pekerjaan, tetapi dia membangun di atas dasar yang benar. Yang kedua, orang itu tidak memperhitungkan sebuah tekanan atau sebuah tantangan yang akan datang dalam diri dia. Tapi orang yang mendengar dan melakukan, dia memperhitungkan tentang tekanan atau bahaya atau tantangan-tantangan yang akan datang. Orang yang membangun di atas pasir, dia tidak menyadari sebuah tekanan yang akan datang dalam hidup dia. Ada angin, ada hujan, ada banjir, sama-sama semua pada tekanan yang sama. Tekanannya sama, ada angin, ada banjir, ada hujan, semua sama, masalahnya sama. Tetapi yang membuat mereka kemudian kuat tidak, beroboh atau tidak, semuanya ditentukan dari apakah orang itu melakukan firman Tuhan atau tidak. Orang yang melakukan firman Tuhan, dia jauh lebih kuat, dia jauh lebih bertahan, dia jauh lebih tangguh dibandingkan orang-orang yang tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan ketiga, orang yang hanya mendengar itu bersifat sesaat saja. Bangunannya ketika kemudian ada muncul bencana, muncul angin, muncul badai, muncul banjir. Setelah itu hilang di bawah banjir. Tapi orang yang mendengar dan melakukan, orang itu berkualitas selamat, tahan banting. Sekalipun ada begitu banyak badai, dia tahan lama, tidak gampang pudar, tidak gampang hilang. Ini orang-orang yang menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, orang-orang yang hanya mendengar sebenarnya adalah orang-orang yang menciptakan bencananya sendiri. Kenapa? Kalau orang tidak melakukan firman Tuhan, kita berkata kamu bangun di atas pasir. Jadi sebenarnya kamu menciptakan bencana, kerusakan, dan hal-hal yang buruk atas dirimu sendiri. Karena dengan kamu tidak melakukan firman Tuhan, air, kemudian baik dari atas, dari bawah, dan angin, itu yang akan menghancurkan kamu. Tapi orang yang melakukan firman Tuhan dan menciptakan rasa aman bagi dirinya sendiri, bagi orang yang tinggal bersama-sama dengan dia. Dan yang kelima, ketika orang mendengar vs orang menjadi pelaku, orang-orang yang mendengar saja dan tidak melakukan firman Tuhan, orang itu banyak membuang waktu, banyak membuang tenaga, dan banyak membuang dana. Artinya orang itu mengalami kerugian.
Dan orang yang melakukan firman Tuhan, semua menjadi berguna dan hasilnya maksimal. Dan itu sangat menguntungkan. Dan identifikasi dari orang-orang yang mendengar tetapi tidak melakukan, orang itu disebut bodoh. Tapi orang yang melakukan firman Tuhan, orang itu disebut sebagai orang bijaksana. Dan yang terakhir, Bapak Ibu kasih dari Tuhan, bagaimana kita bisa memperbaharui komitmen kita? Bagaimana kita bisa mencintai Tuhan dengan gelora yang sama? Seperti kitab Wahyu, Tuhan berkata, aku berkata kepada kamu, kamu terlalu dalam jatuh. Kenapa? Karena mereka meninggalkan kasih mula-mula. Dan yang bagian yang keempat, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi orang yang memperbaharui komitmen, memperbaharui cinta kita, memperbaharui persekutuan kita dengan Tuhan. Yang keempat, jangan mudah berpaling dari Tuhan. Bapak Ibu, orang-orang Israel mereka menikmati begitu banyak hal yang baik, banyak berkat, banyak pemeliharaan, banyak kepedulian, semua hal dia banyak. Tapi begitu mereka menghadapi masalah kecil, mereka katakan Tuhan jahat, Tuhan tidak baik. Maka mereka segera berlari dan meninggalkan Tuhan. Mereka kemudian mulai menyembah kepada dewa-dewa Kanaan, menyembah dewa Baal, dewa Amor, dewa Amon, dan dewa-dewa orang Filistin. Mereka mulai berpaling dari Tuhan. Gampang sekali bagi mereka semuanya untuk berpaling dan berpaling dari Tuhan. Kalau dalam kondisi yang tidak enak, mereka mulai tinggalkan Tuhan. Kalau dalam kondisi baik, mereka bantu Tuhan itu baik, mereka dekat. Dalam kondisi tidak baik, mereka tinggalkan Tuhan dan berlari kepada dewa-dewa Kanaan. Itu yang seringkali membuat komitmen pembaharuan tidak terjadi. Mudahnya kita berpaling dari Tuhan. Mudahnya kita kemudian menjadi orang-orang yang gampang mengusir Tuhan dari rumah hati kita. Mengusir Tuhan, membuang keluar dari hidup kita semuanya. Hanya gara-gara masalah, hanya gara-gara penderitaan, hanya gara-gara sakit, hanya gara-gara mungkin usaha kita sedang turun. Kita membuang Tuhan, kita tinggalkan Tuhan. Mari kita menjadi orang Kristen yang tidak mudah berpaling. Dan jangan gampang-gampang ngambekan sama Tuhan. Kalau kita ingin membangun satu komitmen yang baik kepada Tuhan, mari menjadi orang yang katakan, Tuhan, apapun kejadian-kejadian hidupku, aku tidak akan pernah berpaling dari itu. Sadrak, Mesak, dan Abednego, ketika dia dipaksa untuk menyembah raja, dia berkata demikian, kamu sembah, sebab kalau kamu sembah, kamu selamat. Kamu tidak akan dimasukkan dapur perapian. Kata-kata yang sangat memberikan inspirasi rohani, yang menyatakan ke dalam dia bahwa dia mencintai dan mengasihi dan tegar terhadap Tuhan dan sangat beriman. Dia katakan, dalam hal ini, kalaupun Allah tidak menolong aku dan kemudian aku mati, aku tidak akan menyangkal dia. Daniel ketika dia dipaksa, tidak boleh ada orang dalam 3 hari ini menyampaikan doa-doanya kepada Tuhan selain kepada raja. Tapi Daniel membuka tingkat, ya, membuat jendela di tingkat yang paling tinggi, dan dia berdoa, dan itu menjadi satu acuan bagi orang untuk memenjarakan dan menyakiti dia. Dan kemudian dia harus masuk di gua sini. Tapi kata-kata dari Daniel senada dan selaras. Kalaupun Tuhan tidak menolong aku, kalaupun Tuhan mungkin tidak juga menyelamatkan aku, tapi dalam hal ini aku tidak akan pernah berpaling dari Tuhan. Masihkah kita menjadi orang Kristen yang sangat kuat, yang tidak gampang berpaling dari Tuhan? Sekalipun mungkin sakit kita tidak sembuh, sekalipun mungkin keuangan kita seperti serat, mungkin bisnis kita, atau banyak hal yang tidak kita harapkan, yang buruk itu tiba, masihkah kita berkata, dalam hal ini aku tetap setia, tetap berpegang teguh kepada Tuhan? Saya berharap kita semuanya memahami betapa Tuhan sungguh ingin kita mencintai Dia. Karena ketika kita mencintai Tuhan, Tuhan tidak pernah diuntungkan. Karena ketika kita mengasihi Dia, Tuhan tidak pernah diuntungkan. Tuhan tidak pernah kekurangan kasih, karena minta kasih kepada kita semua. Justru ketika kita mengasihi Tuhan, kita yang dibuat makin hari makin menikmati segala berkat yang baik. Cinta kita kepada Tuhan makin luber, makin kuat. Tuhan tidak akan ditambahkan kasihnya karena kita mengasihi Dia. Tuhan juga tidak ditambahkan hormat kalau kita memuji Dia. Dia sudah hormat sempurna, hormatnya, kehormatannya itu sudah sempurna. Itu sebabnya mari kita bangun komitmen kita, baharui komitmen kita, baharui cinta kita,
baharui jam-jam doa kita, baharui jam-jam persekutuan kita dengan Tuhan, baharui altar keluarga kita semuanya, mulai pimpin keluarga kita semuanya, memuji, memuliakan, mengagungkan Tuhan Allah kita. Mari bangun pembaharuan yang baru dengan Tuhan Allah kita semuanya. Kiranya kebenaran firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semuanya. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman, kebenaran perjamuan tulis, mari kita sama-sama menyiapkan hati kita supaya tubuh dan darah Kristus itu benar-benar menjadi berkat bagi kita semua. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman. Kami tidak ingin jatuh dengan cara kami meninggalkan cinta mula-mula kami kepada Tuhan. Kami ingin kasih kami kepada Tuhan dibaharui, pengiringan kami kepada Tuhan diperbaharui, komitmen kami kepada Tuhan dibaharui. Tidak ada satupun yang bisa mengusir Engkau dari hati kami. Tidak ada satupun yang bisa mengusir Engkau dari pikiran kami. Tidak ada satupun yang bisa mengusir Engkau dari ruang spesial hidup kami. Hari ini kami ingin Engkau tinggal, menetap, terus di hidup kami. Dan sebentar kami masuk dalam tubuh tidak Engkau. Berkati kami Tuhan. Kami mengakui dosa-dosa kami, perbuatan-perbuatan jahat yang kami lakukan dalam pikiran kami, dalam tutur kata kami, bahkan dalam perasaan kami. Ampuni kami Tuhan, supaya kami berada dalam wilayah yang layak makan tubuh dan darah Tuhan, roti dan anggur ini. Sucikan kami Tuhan, layakkan kami, supaya bukan kematian yang kami Tuhan, supaya bukan sakit penyakit dan keburukan penderitaan yang kami Tuhan, Tuhan, tapi supaya kebaikan, anugerah-Mu, supaya berkat-Mu yang mengalir ketika kami makan dengan cara yang lain. Terima kasih Tuhan. Kami siap makan dan tubuh darah Yesus. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, bebannya memberikan aku. Petugas perjamuan Yesus. Tercurah menerus hidupku terlalu besar.
menikmati segala berkat surgawi lewat kematian-Nya. Mari berterima kasih kepada Tuhan. Angkat roti tinggi di atas kepala kita semuanya, sebagai tanda penghormatan atas tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kita semuanya. Dan kita mendapatkan tubuh yang baru di dalam Kristus Yesus. Hingga kedatangan Tuhan yang kedua kali, tubuh sempurna itu menjadi bagian dari diri kita. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Dia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus makanlah. Angkat tinggi jauh di atas kepala kita, sebagai penghormatan atas darah Kristus yang telah dicurahkan bagi kita semuanya sampai habis. Darah yang menjadi meterai penggenapan sahnya dosa kita diampuni. Ketika darah itu tiba di tabur perjanjian Allah, maka Bapa memandang kita menjadi benar oleh darah itu. Dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Minumlah di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus minumlah. Mari angkat kedua tangan kita mengucap syukur bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
menikmati segala berkat Tuhan yang baik. Dan aku meneraikan semua itu jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Lalu tetap bangkit berdiri, kita mengucapkan terima kasih. Terima kasih Pastor Yohanes untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati. Silakan balik berdiri Bapak Ibu. 2, 3. Terima kasih Pastor Yohanes untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita akan memberikan korban syukur kepada Tuhan. Silakan yang bertugas untuk masuk ke depan. Bapak Ibu Saudara, persiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Ini adalah minggu yang pertama bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan misi, persembahan apa saja. Silakan beri yang terbaik buat Tuhan. Silakan Ibu Sakit pemimpin dalam doa. Sebagai bukti kami mengingat kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan yang begitu luar biasa akan kami Tuhan. Engkau mengorbankan nyawamu Tuhan untuk penebusan dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk darah dan tubuhmu yang telah kami nikmati bersama-sama. Biarlah itu boleh menyatu dengan tubuh kami Bapa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini juga kami ingin memberi yang terbaik Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, mengembalikan berlipat-lipat kali ganda Bapa. Sebagai bukti ucapan syukur kami kepada Tuhan, kami memberi dengan sukacita kepada Engkau Tuhan. Engkau memberkati tangan-tangan yang mengelola, supaya persembahan ini boleh dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan dan menjadi saksi-Mu yang baik, yang menjadi saksi dan terang dan garam di tengah-tengah tempat kami tinggal, kota Cipanas ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin.
Warta Gereja. Ya, shalom. Apa kabar? Ya, mungkin Bapak Ibu heran ya. Kok Warta kali ini saya yang baca? Biasanya kan dugem gitu ya. Saya beritahukan Bapak Ibu, seperti minggu kemarin juga bilang, bulan Maret itu mitra gembala akan banyak mengambil peran ya. Tugas-tugas yang selama ini dibebankan oleh Kepagem sama Pugem, mitra gembala mulai ambil alih. Jadi bebannya kalau misalkan 1 ton sekarang dibagi 30 orang ya Pak Gem ya. Dan bukan cuma itu aja, selama ini biaya pendanaan yang selama ini ditanggung oleh keluarga gembala dan pengurus yang lama, mulai bulan Maret ini gereja akan ambil bagian di situ. Jadi saya memohon, yuk Bapak Ibu, kita perlu membahu ya untuk memajukan gereja kita. Waduh, ini Pak Andi ngomongnya duit lagi. Tapi jangan takut Bapak Ibu ya. Selama kita memberi untuk Tuhan, kita nggak akan kekurangan. Bahkan Tuhan akan mengembalikan 30, 60, bahkan 100 kali lipat kepada Bapak Ibu semua. Amin. Masuk dalam Warta. Ucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan yang telah melayani hari ini, dan kepada semua jemaat yang terlibat. Tuhan Yesus memberkati. Mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Ada jemaat baru di sini, boleh berdiri. Oh ada. Oh iya, Ci berdiri Ci. Makasih ya Ci. Selamat datang Ci, selamat bergabung di Dia Bisa. Gerakan ruang Tuhan agar Tuhan memberikan jiwa-jiwa baru. Gerakan ini tetap kita berjalan ya. Biar apa? Biar Tuhan kirimkan jemaat-jemaat baru untuk mengisi bangku-bangku yang masih kosong. Impian kita punya gereja yang lebih besar, yang dipenuhi oleh jemaat-jemaat baru. Amin. Senin Family Day, Selasa latihan tambor di Pastori jam 3 sore, Rabu paguyuban di rumah Ibu Dir. Daruhan mestinya Ibu Yani, pujian Ibu Dede, doa Ibu Anita. Mohon mempersiapkan diri ya. Kamis latihan musik pemuda remaja pukul 2. Doa pujian penyembahan di Pastori jam 4 sore. Setelah itu ada ngulik tim musik ya. Jam 6. Jumat latihan tambawin pukul 3. Ibadah rumas di Oma Marlina, WL Oma Lea, Firman Allah Pagem. Ngulik tim musik pukul 18.30 ya. Sabtu ibadah pemuda pukul 4 sore di Pastori. Setelah itu dilanjutkan latihan persiapan ibadah untuk minggu. Dukung doa untuk gereja kita memiliki tempat ibadah yang permanen. Berdoa untuk lokasi, tempat strategis dan mudah dijangkau. Bapak Ibu tadi ada bocoran di depan. Ada beberapa orang yang akan Tuhan persiapkan untuk memberi tempat untuk kita. Kembali kepada jemaat, seberapa kuat doa jemaat dan kerinduan kita untuk tempat itu, ya. Kita bersatu hati, kita berdoa, kita yakinkan tahun ini kita punya tempat. Amin. Yang berulang tahun di bulan Maret, Pak Jajang Sindi tanggal 3, Ibu Maria hari ini tanggal 6, Bapak Madau Siregar tanggal 9, Ibu Licu Maya tanggal 14, Ibu Eri Megawati tanggal 15, Bapak Indralin tanggal 19, dan anniversary Bapak Ibu Sianturi tanggal 28. Ya. Oh iya, saya sampaikan beberapa program yang sudah diserahkan ke sekretaris sudah mulai berjalan ya. Dan saya sangat menghimbau, yuk bapak-bapak mulai bangkit ya, jangan kalah dengan kaum ibu-ibu ya, di bawah Pak Yanto, Pak Robin, sama Pak William. Saya yakin bapak-bapak akan bangkit tahun ini ya. Amin. Ya, shalom. Ya, ini semua
kaum bapak juga ngiri. Ngiri, boleh dong ngiri ya. Kaum bapak mulai aktif pada ibadah itu bulan ini. Jadi kalau ibu-ibu ibadah 1 bulan 4 kali, 2 kali, ya. Jadi kaum bapak juga harinya sama dengan ibu-ibu punya ibadah. Waktunya 6:30. Ini kaum bapak pada senyum-senyum berarti setuju ya. Yang tidak setuju angkat tangan. Saya harap kaum bapak ini dengan sukacita bisa meluangkan waktu untuk ibadah kaum pria. Itu harapan saya. Kita GSJ ada komitmen untuk maju, maka kaum pria saya harap maju. Maju. Sekali lagi, maju. Tuhan mendengar suara Anda. Terima kasih. Kaum pria memang luar biasa semangatnya ya. Saya berharap kaum pria maju luar biasa ya. Tolong libatkan pembicaranya jangan saya, tapi usahakan semua kaum pria dapat supaya mereka semuanya makin dari juga makin maju ya. Jadi Pak Soga, Pak Simo, Opung, Pak Andi, kemudian juga Kodemi, Willy, kemudian Pak Robin, dan kemudian juga Pak Tulus, semua harus siap sedia untuk menyampaikan firman Tuhan ya. Siap, kaum pria? Oke, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mungkin sampai hari ini saya tidak ada di tempat, karena saya akan pergi ke tempat Keroyan dalam rangka ada satu gereja. Mereka tidak punya tempat isi, jadi kalau mereka habis ibadah gitu mereka kencing di sekitar. Jadi mereka, orang Jawa bilang sambat lah sama saya ya. Jadi bilang gini, tolong siapa tahu ada yang nolong. Kemudian saya bilang sama beberapa teman dan kemudian ada yang nyumbang. Jadi mereka akan bangun WC di sana. Jadi saya harus serahkan alokasi dana yang diberikan oleh teman saya ke sana. Saya harus pastikan tempat itu dan saya harus foto itu semua. Jadi mungkin sampai hari Kamis saya tidak bersama-sama dengan jemaat. Jadi kalau ada pergumulan-pergumulan, Bapak Ibu bisa bersama-sama dengan Bugem atau kemudian dengan tim para gembala, pemimpin-pemimpin mereka semuanya. Terus yang kedua gini Bapak Ibu, kita ini dapat tempat di Palem. Saya udah lihat tempatnya. Cuman masalahnya tempatnya itu cuman untuk 30 orang. Ya, tempatnya itu sudah ada alat musiknya, keyboardnya 2, speakernya, kemudian pokoknya sudah ada. Jadi dia bilang, Pak Pendeta, saya buat tempat ini, saya pengen ditempati, dan tempat ini bisa dipakai untuk doa. Jadi kalau kaum pria, kaum ibu, ya kan, atau kemudian kaum wanita pengen pakai tempat itu boleh, kunci sudah ada gazebo-nya. Ya, memang tempat itu ada satu rumahnya itu dikunci, tapi untuk tempat kita pakai itu bisa. Jadi sebenarnya dia kasih juga tempat rumahnya. Jadi kalau kita ibu mau masak sebenarnya bisa, asal pokoknya nanti beres. Itu alat-alat dapurnya komplit, bagus. Jadi kalau ada di tempat itu, udah saya yakin pasti seneng deh. Gazebo-nya enak, terus kemudian tempat untuk ngobrol-ngobrol enak banget. Ya, ada tikarnya. Jadi kalau kita doa malam, itu kasus sudah disediakan juga di sana. Enggak bayar. Gratis. Terus yang ketiga, hari Jumat yang kemarin itu saya doa keliling ada di Kota Bunga. Tuhan gerakin saya berdoa ke Kota Bunga udah agak lama, pengen sekali. Waktu saya doa, merasa sekali peperangan rohani di sana. Waktu saya istirahat sambil saya doa, ketemulah seseorang Bapak itu. Orang yang dari Jakarta. Waktu saya sedang doa dia yang diri saya. Kenalan akhirnya Bapak itu. Dia bilang begini, Bapak lagi doa ya? Iya. Bapak pendeta? Iya. Cerita. Dia punya beberapa tempat. Dan juga dia punya tanah. Jadi karena dia juga terburu-buru, dia bilang, Pak, dia minta nomor HP saya, dia hubungin saya nanti. Entah dia berikan tanah atau dia berikan tempat. Nanti kita dukung dalam doa bersama-sama. Ya, saya percaya Tuhan pasti akan berikan. Kalau ini benar-benar ada, berarti memang tim Mitra Gembala doanya kuat luar biasa. 3 orang kita dulu bisa
bisa amankan uang, bisa amankan pelayanan. Sekarang berapa? Hampir 35 mitra gembala plus jemaat. Saya yakin akan jauh lebih besar hasilnya dibandingkan kami bertiga. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Tulus akan pimpin kita dalam doa untuk doa sama. Jemaat, mari kita berdoa. Roh Kudus, pimpin kami untuk berdoa bersama dengan Yesus. Juru selamat kami kepada Bapa di surga, sesuai dengan kehendak Allah Bapa di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang sudah ditabur dalam hati kami. Tolong kami untuk memperbaharui komitmen kami Tuhan. Tolong kami untuk menyimpan, memelihara, dan melakukan firman yang telah kami dengar hari ini dengan setia dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami telah menerima perjamuan kudus tubuh dan darah-Mu, menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Biar kami senantiasa menghargai pengorbanan-Mu Tuhan. Dan tolong kami untuk boleh menikmati segala berkat kebaikan dari perjamuan kudus tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, selama 1 minggu ini Tuhan telah menyertai, menolong, memelihara, melindungi kami, menopang kami, menguatkan kami, hingga kami bisa bertemu dengan sukacita pada hari ini dalam ibadah raya. Dan kembali kami akan menjalani kehidupan kami 1 minggu ke depan. Kami memohon Tuhan untuk membimbing kami terus melanjutkan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, menolong kami, menguatkan kami Tuhan. Juga kami berdoa supaya Tuhan menolong semua kegiatan gereja jemaat di tempat ini yang akan kami lakukan selama 1 minggu ini. Bapa, kami berdoa supaya Engkau yang akan membimbing semua rencana-rencana pelayanan. Tuhanlah yang akan menolong kami untuk melaksanakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Berikan kekuatan, berikan semangat bagi kami Tuhan. Bagi kami jemaat-Mu, kami berdoa tolong kami untuk bertekun terus 1 minggu ke depan dalam berdoa, dalam merenungkan firman Tuhan, dalam beribadah, dalam menjadi pelaku firman Tuhan yang taat dan setia kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan, berikan kepada kami kekuatan ekstra, berikan kepada kami kekuatan dan kemampuan, bahkan melewati berbagai ujian dan tantangan, bahkan penderitaan sekalipun. Kami percaya bahwa penderitaan zaman ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kami di dalam kerajaan-Mu yang kekal. Tolong kami Tuhan, yang mengetahui hati dan pikiran, perkataan, perbuatan kami Tuhan. Biarlah Tuhan mengampuni setiap dosa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami, dan menolong kami untuk suci dalam hati, dalam pikiran, dalam perkataan, dalam pandangan mata, dalam pendengaran telinga, dalam perbuatan kami. Tolong kami Tuhan menghargai pengorbanan-Mu dengan membuang dosa, membuang keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, rela menyangkal diri, memikul salib, mengikuti Yesus setiap hari, rela memikul kuk bersama Yesus, dan belajar pada Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, sehingga jiwa kami mendapatkan ketenangan. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan di dalam pekerjaannya 1 minggu ke depan. Berkati Tuhan dalam usaha, dalam bisnis, dalam kehidupan rumah tangga, dalam studi anak-anak-Mu Tuhan.
Bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan, berikan pekerjaan baik Tuhan. Bagi anak-anak-Mu Tuhan, bagi anak-anak kami tolong berikan kecerdasan 10 kali lipat. Dibanding anak-anak dunia ini, mereka boleh menjadi orang yang cerdas, pandai, menjadi orang-orang yang berhasil. Seperti Daniel, Sarah, Mesa, Abednego, menerima pengurapan seperti Yusuf, menerima keahlian seperti Besalel dan Aholiab. Berkati Tuhan generasi muda, anak-anak kami Tuhan. Berikan masa depan yang baik bagi mereka. Kami berdoa bagi janda-janda yang membesarkan anak. Berikan pertolongan, berikan kekuatan, berikan jalan keluar, berikan berkat berkelimpahan. Sehingga mereka bisa memelihara keluarga mereka dengan baik. Kami berdoa Tuhan bagi suami istri. Tolong Tuhan supaya memiliki hubungan yang baik, harmonis, akur. Bagi anak orang tua memiliki hubungan yang baik. Dan setiap keluarga dikuasai takut akan Tuhan. Bagi mereka yang hidup sendiri, selibat, tolong Tuhan. Berikan kekuatan dan semangat. Bagi mereka untuk menjadi kekasih Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga rencana gereja kami Tuhan, untuk memiliki tempat yang permanen. Kami memohon Tuhan menyediakannya sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Kristus. Kami berdoa Tuhan agar tempat itu menjadi tempat yang permanen bagi tempat ibadah. Bahkan bukan hanya satu tempat, berbagai tempat Kau berikan bagi kami Tuhan, untuk beribadah, untuk berdoa, untuk memuji menyembah Engkau, untuk mengadakan kelompok-kelompok persekutuan, untuk mengadakan pemuridan, pembelajaran firman, dan berbagai jenis pelayanan lain. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa umat-Mu supaya diurapi terus, bahkan dengan 7 roh Allah, roh Tuhan, roh hikmat dan pengertian, nasihat dan keperkasaan, pengenalan dan takut akan Tuhan. Bahwa kami terus Tuhan untuk bertumbuh dalam karakter ilahi, dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami umat-Mu bertumbuh semakin dewasa, semakin serupa dengan gambar Yesus Kristus. Tolong Tuhan, kami semakin dewasa rohani, dan kami meninggalkan dasar-dasar dari pengenalan akan Tuhan, menuju kepada perkembangannya yang penuh, menggenapi panggilan dan pilihan Tuhan yang sempurna atas hidup kami, mencapai destiny yang Tuhan kehendaki bagi kami. Jadikan kami semua jemaat-Mu menjadi anak-anak Tuhan yang sejati, pelayan-pelayan dan hamba Tuhan yang sejati, menjadi murid Tuhan yang sejati, sahabat Tuhan yang sejati, dan menjadi mempelai Tuhan yang sejati. Bapa, terima kasih, sempurnakan doa kami ini. Kami berdoa bagi Pak Gembala, Bu Gembala, dan anaknya Abel. Tuhan memberkati keluarga ini, tambah-tambahkan hikmat, kekuatan, dan pengurapan yang daripada Tuhan, untuk menggembalakan jemaat-Mu yang besar ini Tuhan, sekarang dan di masa depan. Bagi semua pengurus, mitra gembala, Tuhan berikan pertolongan bagi mereka untuk melaksanakan program-program pelayanan yang Tuhan sudah tentukan bagi mereka Tuhan. Bagi seluruh jemaat-Mu, bahwa kami Tuhan untuk bersama-sama bekerja sama, sehati sepikiran, menggenapi rencana Tuhan melalui gereja ini. Kami berdoa bagi kota kami Cipanas, berkatilah Tuhan, khususnya gereja-gereja sehati sepikiran, memenangkan jiwa-jiwa Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, Indonesia, berkatilah dari Sabang sampai Merauke. Kami berdoa Tuhan supaya presiden, wakil presiden, seluruh menteri, seluruh pemimpin dari pusat sampai daerah, di yudikatif, legislatif, dan juga Tuhan di eksekutif. Kami berdoa supaya Tuhan berikan hikmat kepada mereka, takut akan Tuhan, kejujuran, jauh dari korupsi, kolusi, manipulasi. Kami berdoa lindungi negeri kami, jauhkan dari teroris. Tuhan, jauhkan daripada segala
Terima kasih Tuhan. Kami berdoa beri kekuatan dan pertolongan, perlindungan bagi gerejamu di negeri ini untuk melakukan amanat agung. Kami berdoa supaya mereka dijaga, diberi kebebasan untuk memenangkan lebih banyak jiwa di negeri ini. Terima kasih Tuhan. Kami seluruh jemaatmu sebentar lagi akan pulang. Kami minta damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Mari jemaat kita berdiri bersama-sama, angkat kedua tangan. Arahkanlah hatimu, arahkan rohmu, dan matamu kepada Bapa kita di surga, yang mengalirkan segala berkat rohani, berkat jasmani atas hidup kita semua. Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, menebus segala dosa kita dan untuk kita semua. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menguduskan kita dari hari ke hari sehingga kita tidak bercacat celah di hadapannya. Itulah sebabnya Tuhan memberkati keluarga, Tuhan memberkati suami, Tuhan memberkati istrimu dan anak-anakmu, dan semua orang yang tinggal di dalam keluargamu diberkati karena Engkau. Tuhan memberkati pekerjaanmu dan masa depanmu. Apa saja yang dikerjakan oleh kedua tangan dibuat menjadi berhasil. Tuhan memberkati kesehatanmu, keluar masukmu, engkau hanya bisa menemukan pintu berkat Tuhan saja. Damai sejahtera dari Allah Bapa mengikat kita mulai hari ini dalam persekutuan yang indah sampai fajar merata menjemput kita. Kita akan bersama-sama dengan Dia, pulanglah dengan berkat rohani, berkat jasmani. Bagikan itu semuanya kepada orang lain supaya mereka melihat Yesus yang ada di dalam hidupmu dan beritakan Injil. Maka Tuhan akan menyatakan tanda-tanda ajaib di dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Ibu Rinawati yang sudah mempersembahkan snack buat klien altar. Tuhan memberkati berkali ganda.
Selamat hari Minggu, selamat menikmati waktu bersama keluarga. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara bersama dengan keluarga semua. Sekalipun mohon